Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Nuansa merah putih yang menggugah, Marc Marquez dan semangat baru bersama Ducati Desmo Sedici GP26. Sorotan lampu di Trentino, Italia, seolah menyatu dengan warna merah menyala yang mendominasi panggung peluncuran Ducati Corse. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di balik kemegahan acara launching, Ducati Desmo Sedici GP26 tampil dengan sentuhan baru yang langsung mencuri perhatian. Dua garis putih yang tegas membelah dominasi merah ikonik Borgo Panigale. Nuansa merah putih itu bukan sekedar estetika, ia membawa sejarah, identitas, dan kini membangkitkan motivasi Marc Marquez. Bagi Marquez, Desmo Sedici GP26 bukan hanya motor baru, ia adalah simbol kelanjutan perjalanan, pernyataan tekad, dan pengingat bahwa hasrat juara tidak pernah padam. Sebagai pembalap Ducati Lenovo sekaligus juara dunia bertahan, Marc Marquez menyambut livery anyar itu dengan senyum khasnya, senyum seorang petarung yang kembali menemukan api. Peluncuran resmi Ducati Corse kali ini memang terasa istimewa. Tidak banyak perubahan ekstrim pada eksterior motor. Ducati memilih pendekatan elegan dan bermakna. Dua garis putih di bagian sayap menjadi pembeda utama, sekaligus penghormatan terhadap perjalanan panjang pabrikan asal Italia tersebut yang genap berusia 100 tahun pada Juni mendatang. Merah tetap menjadi pusat perhatian, tetapi putih hadir sebagai penegas sejarah. Mauro Grasili, CEO Ducati Sporting Director, menegaskan bahwa pilihan warna ini bukan keputusan sembarangan. Ada filosofi yang tertanam di setiap lekuk Desmo Sedici GP26. Kombinasi warna ini adalah DNA Ducati. Ini tentang olahraga kami, jiwa kami, dan sejarah kami. Merah jelas adalah identitas kami, tetapi putih mengingatkan siapa kami dan dari mana kami berasal, ujar Grasili dalam peluncuran yang disiarkan langsung melalui kanal resmi MotoGP. Nuansa historis itulah yang rupanya turut menyentuh Marc Marquez. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu mengaku sangat menyukai tampilan baru motornya. Bagi Marquez, livery bukan sekedar cat, ia adalah aura, sugesti, dan bagian dari psikologi balap. Saya sangat menyukai livery baru ini, ujar Marquez sambil tertawa. Motor yang cepat harus punya livery yang bagus, candanya, namun dengan nada penuh keyakinan. Di balik canda itu tersimpan kerja keras yang luar biasa. Musim dingin Marquez tidak dihabiskan dengan santai. Ia melalui masa rehabilitasi yang kembali menguji fisik dan mentalnya. Cedera memang bukan hal baru bagi pembalap asal Cervera tersebut, tetapi setiap fase pemulihan selalu menjadi pengingat betapa mahalnya harga sebuah gelar. Saya bekerja sangat keras selama musim dingin untuk memastikan kondisi fisik saya prima menuju seri pembuka di Thailand, ungkap Marquez. Latihan intensif, disiplin ketat, dan fokus penuh menjadi menu harian Marquez. Bukan tanpa alasan, ia sadar mempertahankan gelar seringkali lebih sulit daripada merebutnya. Terlebih kompetisi MotoGP 2026 diprediksi semakin ketat. Dari sisi teknis, Ducati Desmo Sedici GP26 memang masih menyimpan banyak misteri. Ducati tidak mengumbar detail spesifikasi secara gamblang, namun sejumlah bocoran menyebutkan adanya penyempurnaan signifikan pada sektor aerodinamika, chassis, dan mesin. Meski regulasi MotoGP memberlakukan pembekuan pengembangan mesin untuk musim 2026, para insinyur Italia disebut berhasil menemukan tenaga tambahan melalui pendekatan inovatif. Akselerasi dan kecepatan puncak dikabarkan menjadi fokus utama. Ducati ingin memastikan keunggulan mereka tetap terjaga, bahkan sebelum era regulasi baru MotoGP 2027 dengan mesin 850cc benar-benar dimulai. Ancaman dari para rival pun tidak bisa diabaikan. Aprilia yang musim lalu menunjukkan perkembangan pesat, siap menjadi penantang serius.
konsistensi Ducati memang luar biasa, tetapi Marquez paham bahwa keunggulan hari ini bisa runtuh jika lengah sedetik saja. Namun ada satu hal yang berubah dari Marc Marquez saat ini, pola pikirnya. Jika dahulu ia identik dengan agresivitas tanpa kompromi, kini Marquez tampil lebih matang. Ia belajar dari masa lalu, dari kecelakaan hebat di Jerez 2020 yang membuatnya menderita selama 4 tahun penuh perjuangan. Tahun 2025 memberikan dorongan besar, kata Marquez. Setelah semua yang saya alami, musim itu memicu motivasi baru untuk terus mengejar kemenangan. Marquez menyadari bahwa dalam karier seorang atlet, ada fase ketika tujuan tercapai dan semangat bisa menurun. Namun ia menolak terjebak dalam zona nyaman. Setiap hari saya berlatih dengan pola pikir seolah-olah saya tidak akan pernah merasakan kemenangan lagi, ungkapnya jujur. Dengan demikian, saya memaksa diri untuk tetap lapar. Kini dengan livery merah putih Desmo Sedici GP26, Marc Marquez membuka lembaran baru, bukan sebagai pembalap yang puas dengan masa lalu, melainkan sebagai juara yang masih ingin menulis sejarah. MotoGP 2026 pun menjadi panggung pembuktian apakah nuansa merah putih ini akan kembali mengantar Marquez dan Ducati ke puncak kejayaan. Satu hal yang pasti, api itu masih menyala dan Marc Marquez dengan Ducati Desmo Sedici GP26 siap menyalakannya di setiap tikungan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Rival Marc Marquez akui The Baby Alien tetap berbahaya meski baru kembali dari cedera. Nama Marc Marquez seolah tak pernah benar-benar hilang dari peta persaingan MotoGP. Bahkan ketika cedera memaksanya menepi dan absen di sisa musim, aura ancaman yang dimiliki The Baby Alien tetap terasa di benak para rivalnya. Salah satu pembalap yang secara terbuka mengakui hal tersebut adalah rider Pramac Yamaha, Jack Miller. Marquez datang ke MotoGP 2026 dengan status unik. Ia adalah pembalap paling dominan di musim sebelumnya, sosok yang mampu mengunci gelar juara dunia lebih cepat dari perkiraan banyak pihak. Namun, euforia itu harus terhenti mendadak. Cedera yang dialaminya memaksa Marquez mengakhiri musim lebih cepat, meninggalkan lintasan saat performanya sedang berada di puncak. Absennya Marquez membuka celah besar dalam persaingan, dan dari celah itulah muncul nama Marco Bezzecchi. Pembalap Aprilia itu menjelma menjadi figur sentral di paruh akhir musim, tampil agresif, konsisten, dan tak ragu menantang siapapun di lintasan. Bezzecchi menjadi mimpi buruk bagi banyak rider, termasuk Jack Miller yang harus berjuang keras menghadapi performa impresif sang pembalap Italia. Kini, jelang musim MotoGP 2026, dua nama tersebut, Marc Marquez dan Marco Bezzecchi, menjadi pusat perhatian. Bagi Miller, keduanya adalah ancaman nyata yang tak bisa dipandang sebelah mata. Meski Marquez baru kembali dari cedera, Miller yakin naluri juara 8 kali juara dunia itu tidak akan memudar begitu saja. Marc pasti akan kompetitif, kita semua tahu itu, ujar Miller dengan nada penuh keyakinan. Pernyataan tersebut bukan sekedar basa-basi. Bagi para pembalap MotoGP, Marquez adalah tipe rider yang bisa langsung cepat, bahkan dalam kondisi yang belum sepenuhnya ideal. Mentalitas bertarung, kemampuan membaca balapan dan insting menyerang Marquez membuatnya selalu berbahaya, terlepas dari kondisi fisiknya. Namun, Miller juga menegaskan bahwa musim 2026 kemungkinan tidak akan berjalan dengan skenario yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dominasi satu pembalap bukan lagi cerita mutlak. Peta kekuatan MotoGP kini jauh lebih merata, dan Bezzecchi menjadi simbol dari perubahan itu. Apakah ini akan menjadi cerita yang sama seperti biasa? Saya tidak berpikir begitu, lanjut Miller. Menurutnya, Bezzecchi adalah pembalap yang kini berada dalam fase terbaik kariernya. Didukung Aprilia yang semakin matang secara teknis, Bezzecchi memiliki paket lengkap untuk menjadi penantang serius gelar juara. Motor Aprilia dinilai semakin kompetitif, stabil di berbagai kondisi lintasan, dan mampu mengimbangi bahkan mengungguli pabrikan besar lainnya. Saya pikir Bezzecchi sangat kuat, Aprilia berjalan dengan sangat baik, kata Miller. Tak hanya Marquez dan Bezzecchi, Miller juga menyoroti kebangkitan pabrikan lain, terutama Honda. Setelah beberapa musim terpuruk, Honda perlahan menunjukkan tanda-tanda kebangkitan.
Perbaikan teknis dan pendekatan baru dalam pengembangan motor membuat mereka kembali diperhitungkan. Honda semakin kuat dan kuat, itu membuat saya semakin antusias, ungkap Miller. Dengan banyaknya tim dan pembalap yang kompetitif, MotoGP 2026 diprediksi menjadi salah satu musim paling ketat dalam beberapa tahun terakhir. Tak ada lagi zona nyaman. Setiap balapan bisa menghadirkan pemenang berbeda, dan kesalahan kecil bisa berujung kehilangan poin krusial. Di tengah persaingan sengit itu, Jack Miller sendiri datang dengan motivasi baru. Pembalap asal Australia tersebut memastikan akan kembali membela Pramac Yamaha pada musim 2026. Keputusan itu diambil setelah ia merasa masih memiliki potensi besar untuk berkembang bersama tim satelit Yamaha tersebut. Miller mengaku menikmati masa liburannya dengan perasaan positif. Waktu jeda dari balapan dimanfaatkannya untuk memulihkan fisik, menyegarkan pikiran, dan membangun kimia dengan orang-orang baru di sekitarnya. Bagaimana perasaanku tentang musim baru ini? Jujur, aku merasa baik, ujar Miller. Ia menyebut liburan musim dingin kali ini sebagai salah satu yang paling menyenangkan dalam beberapa tahun terakhir. Bagi Miller, stabilitas tim dan suasana kerja yang nyaman menjadi faktor penting untuk tampil maksimal di lintasan. Saya menikmati liburan musim dingin yang menyenangkan, bekerja dengan orang-orang baru, dan sangat senang bisa tetap bersama tim Pramac untuk 1 tahun lagi, lanjutnya. Harapan besar pun disematkan pada motor baru yang akan digunakannya musim ini. Miller percaya Yamaha telah melakukan banyak evaluasi dan pembenahan yang akan memberi Pramac peluang lebih besar untuk bersaing di barisan depan. Saya menanti melihat apa yang bisa kita lakukan dengan motor baru ini, katanya penuh optimisme. Keyakinan itu bukan tanpa alasan. Miller merasa Pramac kini berada dalam posisi yang lebih baik dibandingkan musim lalu. Dengan kombinasi pengalaman, pengembangan motor, dan persaingan yang semakin terbuka, ia percaya peluang untuk tampil kompetitif semakin besar. Saya yakin kita akan memiliki peluang yang lebih baik untuk bersaing musim ini dibandingkan musim lalu, tegas Miller. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Bos Aprilia tegaskan, isu VR46 hanya wacana. Singgung nasib Pecco Bagnaia dan buka celah masa depan Marc Marquez 2027. Isu besar kembali berembus dari pedok MotoGP. Kali ini, rumor yang menghangat menyebut tim VR46 milik Valentino Rossi bakal meninggalkan Ducati dan merapat ke Aprilia. Spekulasi tersebut bahkan berkembang liar, menyeret nama Francesco Pecco Bagnaia hingga masa depan Marc Marquez di MotoGP 2027. Namun, Aprilia tak tinggal diam. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, akhirnya angkat bicara dan menegaskan sikap tegas pabrikan Noale. Dalam wawancara bersama media ternama Italia, La Gazzetta dello Sport, Rivola secara lugas membantah kabar VR46 akan bergabung dengan Aprilia. Menurutnya, rumor tersebut lebih banyak lahir dari spekulasi publik ketimbang fakta di balik layar. Hingga saat ini, tidak ada pembicaraan konkret, negosiasi resmi, atau rencana strategis yang mengarah pada kepindahan tim milik Valentino Rossi tersebut. Banyak rumor datang dari luar, tapi saat ini tidak ada apapun yang nyata, ujar Rivola. Dengan nada tenang namun tegas, ia menekankan bahwa Aprilia tidak ingin terjebak dalam pusaran isu yang justru bisa mengganggu stabilitas tim. Fokus utama Aprilia saat ini, kata Rivola, tetap pada kelanjutan kerjasama dengan Trackhouse Racing. Hubungan Aprilia dengan tim satelit asal Amerika Serikat itu dinilai berjalan sangat baik, baik secara teknis maupun personal. Rivola bahkan menyebut nama Davide Brivio secara khusus, sosok manajer berpengalaman yang kini memimpin Trackhouse dan punya peran besar dalam menjaga atmosfer kompetitif tim. Kami puas dengan Trackhouse, dengan cara mereka bekerja, dan dengan para pembalapnya, ungkap Rivola. Ia juga menyinggung performa Raul Fernandez yang dinilai mengalami perkembangan signifikan, bahkan sempat mencuri kemenangan pada MotoGP 2025. Bagi Aprilia, keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa proyek yang sedang dijalankan sudah berada di jalur yang benar. Rivola menilai, rumor VR46 ke Aprilia hanyalah saran dari luar yang tidak masuk dalam agenda internal pabrikan Noale. Ia menegaskan Aprilia tidak tertarik mengambil keputusan besar hanya karena tekanan opini publik. Stabilitas jangka panjang lebih penting dibanding langkah sensasional yang beresiko mengguncang fondasi tim. Isu VR46 memang mencuat, seiring kabar hubungan tim Valentino Rossi dengan Ducati yang disebut-sebut mulai merenggang.
Namun Aprilia memastikan belum ada indikasi VR46 akan menggantikan posisi Trackhouse sebagai tim satelit. Dengan pernyataan ini, Aprilia secara efektif meredam spekulasi bahwa MotoGP akan mengalami pergeseran besar dalam waktu dekat. Tak hanya soal VR46, Rivola juga menanggapi rumor panas lainnya, kemungkinan Pecco Bagnaia masuk radar Aprilia. Nama juara dunia Ducati itu memang kerap dikaitkan dengan berbagai pabrikan, terutama setelah performanya dianggap menurun dibanding ekspektasi. Namun Rivola justru memberikan pandangan yang cukup mengejutkan. Menurutnya, Pecco masih memiliki semua yang dibutuhkan untuk bangkit bersama Ducati. Masalah Pecco, kata Rivola, bukan terletak pada kualitas motor, melainkan pada aspek kepercayaan diri. Pecco adalah pembalap yang sangat kuat, ia hanya perlu menemukan kembali keyakinannya, ujar Rivola. Ia bahkan menyarankan agar Pecco tetap bertahan di Ducati dan membangun kembali mentor juaranya, alih-alih mencari tantangan baru di pabrikan lain. Dengan pernyataan tersebut, Aprilia secara tidak langsung menutup pintu bagi spekulasi perekrutan Pecco dalam waktu dekat. Untuk menghadapi musim depan, fokus Aprilia justru tertuju pada dua nama, yakni Marco Bezzecchi dan Jorge Martin. Rivola menegaskan keduanya menjadi pilar utama proyek Aprilia menuju MotoGP 2026. Bezzecchi diproyeksikan sebagai ujung tombak Aprilia untuk menghadapi dominasi Marc Marquez bersama Ducati. Rivola yakin pembalap Italia itu akan tampil lebih matang, lebih konsisten, dan siap menantang nama-nama besar di barisan depan. Kami percaya, Bezzecchi bisa menjadi salah satu referensi utama kami, tegas Rivola. Sementara itu, Jorge Martin diharapkan mampu bangkit setelah musim 2025 yang terganggu cedera. Aprilia memasang target bertahap untuk Martin, mulai dari konsisten finish 15 besar, kemudian 10 besar, hingga akhirnya kembali bersaing di 5 besar. Jika target tersebut tercapai, peluang perpanjangan kontrak hingga 2027 disebut terbuka lebar. Di luar dinamika internal Aprilia, perhatian publik juga tertuju pada sosok Marc Marquez. Pembalap Ducati itu kembali menunjukkan mentalitas juara yang tak pernah padam. Usai perayaan Christmas 2025, Marquez langsung kembali berlatih tanpa menunggu waktu lama. Bersama sang adiknya, Alex Marquez, The Baby Alien menjalani latihan go-kart di karting Wendel di Spanyol. Latihan tersebut menjadi bagian dari program fisik intensif jelang tes pramusim MotoGP 2026. Bagi banyak pihak, ini adalah sinyal jelas bahwa Marquez belum puas dan masih membidik tantangan besar, termasuk kemungkinan skenario menarik menuju musim 2027. Dengan bantahan tegas soal VR46, sikap realistis terhadap Pecco Bagnaia, dan keyakinan pada Bezzecchi dan Martin, Aprilia menunjukkan satu hal penting. Mereka memilih jalan tenang, terukur, dan penuh perhitungan. Di tengah badai rumor MotoGP, pabrikan Noale tampak mantap melangkah, menunggu momen yang tepat untuk benar-benar mengguncang persaingan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your